Makanya doa orang dalam keadaan berpuasa mustajab, doa orang membaca Quran mustajab. Karena lisan yang banyak membaca Quran, lisan yang banyak berzikir, lisan yang banyak bicara dakwah, kebaikan, lisan yang tidak berdusta, tidak ghibah, tidak makan yang haram, lalu dari lisan ini dia berdoa, wangi lisannya, dicium wangi mulutnya oleh para malaikat, diaminkan para malaikat, dan doanya mustajab. Ini hobinya ngomongin orang, gimana diijabah? Nih kerjaan bapak-bapak ini, rajin ngaji tapi ngomongin orang juga rajin. Bapak-bapak nih, betul bu, terutama kalau kumpul di arisan nih, ya ini nih yang suka nonton infotainment nih, 1 jam nongkrongin aib rumah tangga orang. Dasar bapak-bapak. Ya, kadang-kadang pagi-pagi beli sayur ngomongin tetangganya. Dasar bapak-bapak, dosa. Kadang-kadang di majelis taklim dengar ceramah setengah jam ngomongin orang 1 jam. Dasar bapak-bapak. Kadang-kadang di majelis taklim yang diomongin ustadznya lagi. Iya, nih, tuh ustadz kawin lagi itu dia. Astagfirullahaladzim. Kalau ibu-ibu kan hobinya sepak bola. Bunda-bunda, Nanda ngomong ini dengar anak kecil protes dia, Ustadz kebalik. Al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana 'abidan. Orang bakhil tidak akan masuk surga walaupun dia rajin ibadah. Ada orang yang senang ibadah tapi pelit. Ma bakhilu bihi sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Allah akan menggantungkan di lehernya atas apa yang ia bakhilkan selama di dunia. Orang bakhil tidak disukai oleh Allah, oleh Rasul, oleh para malaikat, oleh makhluk di muka bumi ini. As-sakhi dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh para Rasul, dirindukan oleh Rasulullah, dirindukan oleh surga, dirindukan oleh makhluk Allah di muka bumi ini. Burung mendoakan, semut mendoakan, ikan mendoakan, pohon-pohon bumi yang dia pijak senang dengan hamba-hamba yang dermawan. Dan benarlah imannya. Perhatikan makna sedekah, infak, zakat, semua kalau kita kaji adalah kebutuhan kita. Zakat artinya nabat wasafwa, suci dan tumbuh berkembang. Karena itu orang yang memagari dirinya dengan zakat, lihat hartanya tumbuh berkembang. Infak artinya al-qardu, pinjaman. Allah menggunakan bahasa pinjam, padahal semuanya juga milik Allah. Allah ambil kapan saja. Ini tentu bahasa rahmat Allah untuk para hamba yang senang berinfak. Aku pinjam, aku yang bayar. Karena itu kalau ada teman berhutang zu usratin, dalam kesulitan, tunggu sampai dia mampu membayar. Tapi kalau dia pengen amat sangat mau membayar tapi tidak mampu karena semakin sulit hidupnya, kau bebaskan hutang itu untuk saudaramu, maka Allah akan mengganti hutang saudaramu itu dengan bayaran yang berlipat kali ganda. Allahu Akbar. Kemudian sedekah, dari kata sodokah sidqun, benar. Jadi orang yang sedekah itu benar imannya, tidak main-main. Ia benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman pada hari akhirat. Karena itulah dia bersedekah. Kalau tidak, dusta imannya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mau tahu nggak orang yang dusta agamanya, dusta salatnya, dusta hajinya, dusta puasanya, dusta zikirnya? Siapa?
mereka yang tidak peduli dengan fakir miskin, mereka yang tidak menyantuni anak yatim, dusta imannya. Ini lita'hin, Allah menghinakan mereka. Ikhwah fillah, hamba yang dekat dengan Allah itu adalah hamba-hamba yang dermawan. Karena itu Rasul SAW ketika ditanya, ya Rasul, tunjukkan kepada kami karakter utama dari orang yang sangat dekat dengan Allah. Beliau menjawab, ar-ra'fu, belas kasih. Maka orang-orang dermawan itu bukti rahmat Allah ada pada dirinya. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, hamba-hamba yang belas kasih, hamba-hamba yang dermawan sangat dicintai oleh Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar.